Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, Ibu Robiatul Adawiyah, MPD, dan saya Muhammad Sairil Ikhwan, kelas semester 7 PAI kelas A. Saya akan membacakan biografi dan pemikiran Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Mojo Anyar di 17 Maret 1939. Alumni KMI Pesantren Gontor, Ponorogo 1960, dan alumni IAIN Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan 1968. Meraih doktor dari Universitas Chicago, Amerika Serikat 1984 dengan disertasi Ibnu Taimiyah on Kalam and Falasifah. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI 2 periode dan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Dan beliau wafat pada tanggal 29 Agustus 2005. Pada kenyataannya pemikiran Nurcholish Madjid dipengaruhi oleh Mukti Ali Dilar dan Harun Nasution dan pemimpin terkemuka Masumi Muhammad Nasir. Setelah Nurcholish Madjid menyelesaikan studinya di Amerika Serikat, kemudian berjalan ke Timur Tengah, pemikirannya semakin menunjukkan kematangannya. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Wakaf Para Madinah. Di antara kegiatan utamanya adalah Klub Kajian Agama atau KKA. Kegiatan tersebut berlangsung selama 17 tahun dengan kurang lebih 200 pertemuan. Dari kajian tersebut, Nurcholish Madjid berhasil menulis sejumlah buku. Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan merupakan karya pertama yang menampilkan secara lengkap pemikiran Nurcholish Madjid yang terbit 2 tahun setelah kepulangannya dari Universitas of Chicago. Penulisan karya ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa konstatasi kaum muslim Indonesia telah mengalami kemajuan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam yang kehilangan psikological striking force dalam perjuangannya. Dalam prinsipnya, karya ini menjelaskan bahwa Islam harus dilibatkan dalam pergulatan modernistik. Namun berbeda dengan para pendahulunya, kesemua itu tiap harus didasarkan atas kekayaan khazanah pemikiran Islam tradisional yang telah mapan. Selain buku tersebut, pada masa-masa awal Nurcholish Madjid juga menulis beberapa artikel yang berkaitan dengan pemikiran Islam. Beliau menulis sebuah artikel, modernisasi adalah rasionalisasi bukan westernisasi. Pada tahun 1968 diterbitkan karya Nurcholish Madjid yang berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban yang diterbitkan oleh Para Madinah. Buku ini menawarkan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif serta mampu menyatakan diri sebagai pembawa kebaikan untuk semua tanpa eksklusisme komunal. Menurutnya, orang muslim secara otentik mengembangkan pahaman kemajemukan. Bergandengan dengan itu dituntut pula kesanggupan mengembangkan sikap-sikap saling menghargai antara sesama anggota masyarakat dengan menghormati apa yang dianggap penting pada masing-masing atau kelompok.
Dalam karya ini Nurcholish Madjid membahas universalitas Islam. Telaah Nurcholish Madjid dalam penelitian karya ini adalah: pertama, yang menjadi sumber universalitas Islam ialah pengertian perkataan Islam itu sendiri. Sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan tuntutan alam manusia. Maka agama secara harfiah antara lain berarti kepatuhan atau ketaatan yang sah, yang tidak bisa lain daripada sikap pasrah kepada Tuhan al-Islam. Maka tidak ada agama tanpa sikap itu, yakni keagamaan tanpa kepasrahan kepada Tuhan adalah merumuskan nilai-nilai universal selalu ada pada inti ajaran agama yang mempertemukan seluruh umat Islam. Cara berpikir Nurcholish Madjid jika ditelaah dari pemikirannya, ia termasuk dalam kelompok non-modernisme. Untuk dapat melihat non-modernisme yang diriwayatkan Nurcholish Madjid dapat dilihat dengan buah hasil pemikiran tentang peradaban Islam dan modern Islam. Ia juga inten dalam persoalan keimanan, tauhid, akhlak, fikih, tasawuf, dan kesemua bagian dalam kajian keislaman. Menurutnya, tantangan orang beragama yang paling berat adalah syirik, sebab politisme bukan ateisme, syiriklah yang bisa menjerumuskan penyerahan kepada selain Allah. Pemikiran Nurcholish Madjid dapat dipetakan dalam konstruksi kesatuan gagasan tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Bentuk atau corak pemikiran Nurcholish Madjid adalah dialektika antara nilai universal dari sebuah ajaran Islam dengan nilai-nilai asli budaya Indonesia dan nilai-nilai kemodernan. Gagasan pemikiran Nurcholish Madjid yang mengembangkan upaya kontekstualisasi Islam dalam nilai keindonesiaan yang sekaligus mencerminkan teologi keindonesiaan adalah soal corak pemikiran Islam Nurcholish Madjid. Yang lain adalah masalah kemodernan. Pemikirannya pada wilayah ini dilatar belakangi oleh keinginan memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya bertentangan dengan isu-isu modernitas, tetapi juga memandang nilai-nilai yang mendukung modernisasi itu sendiri. Lebih dari itu, juga memperlihatkan bahwa Islam secara inheren dan aslinya adalah agama yang selalu modern. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang proses modernisasi tidak lepas dari upaya menjinakkan atau mengadopsi nilai-nilai yang inheren dengan zaman modern. Konsep pembaruan Nurcholish Madjid adalah merujuk pada pemikiran Ibnu Taimiyah yang bersifat toleran dan memahami Islam secara utuh, yaitu berangkat dari pendekatan sosio-historis berkaitan dengan agama, walaupun memang ada perbedaan antara Ibnu Taimiyah dan Nurcholish Madjid dalam implikasinya. Nurcholish Madjid memiliki sekularisi dengan pemahamannya yang kemudian dikembangkan. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.